Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Aftadiani, NIM 181012332001. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang teori kepribadian individual atau individu. Adapun latar belakang dari berbagai teori kepribadian yang dapat membantu individu dalam memahami individu lainnya, salah satunya teori kepribadian individual yang dilakukan oleh Albert Adler, di mana teori ini dapat memahami lewat pengertian-pengertian pokok yang dipergunakan untuk membahas kepribadian. Evolusi dalam pemikirannya, sebuah perubahan yang mengikuti struktur teori yang dibuatnya sehingga merupakan refleksi tentang perilaku manusia. Ia juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang bertanggung jawab. Ia percaya bahwa manusia sejak lahir dikaruniai dengan kesadaran bersosial dan hanya keterpaksaan kompensasi yang membuatnya bertanggung jawab kepada manusia lain untuk dapat mencapai sebuah kesejahteraan yang baik bagi dirinya dan orang lain. Yang pertama, dijelaskan pada biografi singkatnya. Ia dilahirkan pada tanggal 7 Februari 1870. Ia dikenal karena kemampuannya dalam bernyanyi, sehingga didorong untuk berkarir di opera. Pada masa kecilnya, ia menderita beberapa penyakit dan memiliki pengalaman yang menyedihkan, yaitu kematian adik laki-lakinya. Pengalaman ini memberikan andil besar dalam keputusannya untuk menjadi seorang dokter. Ia menerima gelar sarjana di Universitas Vienna Medical School pada tahun 1895. Kemudian ia menikahi seorang mahasiswa Rusia. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Anjani, NIM 181013220026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan Adler mengenai hakikat manusia. Gambaran Adler mengenai manusia adalah gambaran orang yang optimis. Manusia tidak diarahkan oleh kekuatan tidak sadar. Manusia memiliki kebebasan untuk membentuk kekuatan sosial yang mengaruh pada dirinya dan menggunakannya dengan kreatif untuk membangun gaya hidup yang unik. Yaitu konsep utama dalam teori psikologi individual. Yang pertama, ada perasaan inferior, sumber perjuangan manusia. Adler menyatakan bahwa perasaan inferior adalah sumber dari perjuangan manusia. Pertumbuhan individu terjadi sebagai hasil dari kompensasi, yaitu upaya untuk mengatasi inferior dalam bentuk bayangan atau nyata dalam diri kita. Selama hidup, manusia akan diarahkan oleh kebutuhan untuk mengatasi perasaan ini dengan terus berjuang untuk mencapai tahapan lebih tinggi dalam perkembangannya. Nah, inferior sendiri yaitu perasaan rendah hati, sedangkan kompensasi yaitu mengganti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah dengan NIM 18101233200007. Di sini saya ingin menjelaskan tentang gaya hidup. Tujuan utama dari hidup adalah mencapai superioritas. Untuk mencapainya dilakukan melalui cara yang berbeda-beda, dengan mengembangkan pola pikiran, kebiasaan, dan karakteristik yang unik. Menurut Adler, hal ini disebut dengan gaya hidup. Selanjutnya ada kekuatan kreatif dari diri, di mana Adler berpendapat bahwa keberadaan manusia adalah bebas untuk membuat gaya hidup yang tepat sesuai dengan kemampuan dan pengalaman baik yang diperoleh dari sumbangan genetik maupun lingkungan sosial. Meskipun tidak cukup spesifik, Adler dengan tegas menyatakan bahwa gaya hidup tidak ditentukan oleh diri kita,
tetapi kita bebas untuk memiliki dan membuatnya untuk diri kita. Tetapi sekali dibuat, gaya hidup kan tetap konstan selama hidup. Selanjutnya ada dominan, mendapatkan penghindaran dan berguna secara sosial. Menurut Adler, menjelaskan beberapa masalah yang bersifat universal dan dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu masalah yang berkaitan dengan perilaku kita terhadap orang lain, masalah pekerjaan, dan masalah cinta. Menurut Hidayat 2011, dia pun mengajukan 4 gaya hidup dasar yang berkaitan dengan masalah-masalah di atas. Yang pertama, tipe dominan, di mana menampilkan sikap dominan dengan sedikit kepedulian sosial. Orang berperilaku tertentu tanpa memperdulikan orang lain. Yang kedua, tipe menerima, di mana mengharapkan untuk mendapatkan kepuasan dari orang lain sehingga tergantung kepada mereka. Selanjutnya ada tipe menghindar, di mana tidak mencoba untuk menghadapi masalah-masalah hidup dengan menghindari kesulitan. Orang tersebut berusaha menghindari kemungkinan untuk gagal. Selanjutnya ada tipe berguna secara sosial, di mana akan bekerja sama dengan orang lain dan bertindak dengan keinginan masyarakat. Ini adalah jenis orang yang dapat mengatasi masalah dengan mengembangkan pola kerja yang dikembangkan dari minat sosialnya. Selanjutnya, minat sosial, yaitu adalah potensi dalam diri untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan pribadi dan sosial. Menurut Adler, menggunakan konsep ini berasal dari bahasa Jerman yang paling tepat untuk diterjemahkan dengan peranan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Febiana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang urutan kelahiran. Menurut Adler, urutan kelahiran memberikan pengaruh sosial yang besar pada masa kanak-kanak, di mana kita membuat gaya hidup. Menurut Adler, ada 4 situasi yang berkaitan dengan urutan kelahiran, yaitu anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan anak tunggal. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe psikologis. Walaupun bagi Adler semua neurisis adalah masalah kepentingan sosial yang tidak memadai, ia mencatat adanya 4 jenis neurisis yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat keterlibatan energi yang berbeda-beda. Yang pertama ada tipe berkuasa, yang kedua ada tipe bersandar, yang ketiga ada tipe menghindar, dan yang keempat ada jenis yang berguna secara sosial. Kemudian yang terakhir, penerapan psikologis individual dalam konseling dan psikoterapi. Terapi Adlerian bertujuan untuk memulihkan perasaan pasien realistas, memeriksa dan mengungkapkan kesalahan dalam tujuan dan gaya hidup, dan membuat minat sosial. Adler tidak menetapkan aturan atau metode ketat untuk pengobatan. Ia percaya bahwa pasien gaya hidup harus menentukan proses